Halo teman-teman, ini hari Jumat tanggal 1 November 2024 ya teman-teman. Dan ini kita baru di kebun anggur Jogja Anggur 3. Nah, ini progres per hari ini kita melakukan pemupukan pengisian buah ya teman-teman. Jadi kita hari ini melakukan pupuk pengisian buah. Untuk per hari ini pohon di sini berumur sekitar 35 HSP setelah pruning ya teman-teman. Jadi ini berumur 35 HP setelah pruning dan sudah sebagian besar sudah penyerbukan dan sudah jadi beri anggur. Maka dari itu kita lakukan pupuk pengisian buah agar buahnya menjadi lebih besar. Nah, ini baru proses pemupukan ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya seberapa untuk berinya. Jadi seperti ini teman-teman, udah jadi pentil-pentil kecil ya. Jadi pentil-pentil kecil, udah jadi pentil-pentil kecil seperti ini, dan ini udah selesai penyerbukan dan udah terlihat jadi beri anggur. Maka dari itu pohonnya di sini kita kasih makan ya, kita kasih makan. Tujuannya biar buah-buah di sini dia terisi nutrisinya biar bisa besarnya maksimal dan manis ya. Ini masih belum terlalu kelihatan ya karena masih di sela-sela daun, tapi udah kelihatan penyerbukannya udah selesai semua. Nah, ini di pohon-pohon yang lain ya teman-teman, ini malainya udah penyerbukan semua, udah panjang-panjang seperti ini ya. Udah panjang-panjang. Ini varian rainbow teman-teman, varian unggulan kita. Jadi ini juga sudah waktunya untuk kita pupuk semua ya. Nah, untuk pemupukan kali ini kita menggunakan pupuk kimia ya teman-teman. Jadi kita tabur. Kemarin sehari sebelumnya di sini kita siram air. Jadi tanahnya ini agak basah. Jadi kita siram air. Lalu pemupukannya kita tabur aja. Jadi pemupukan tabur tujuannya ya pertama biar mempercepat proses pemupukan aja. Jadi nggak perlu dikocor. Jadi kita tabur di area sekitar tanaman seperti ini ya. Nanti karena pupuknya ini medianya di sini agak basah, jadi otomatis pupuk akan terserap ke tanah dengan sendirinya ya. Jadi nggak perlu kita larutkan air, dia udah masuk ke dalam tanah. Nah, ini kita tabur-tabur ya teman-teman di area sekitar tanaman. Nah, untuk pupuknya kita memakai pupuk ini teman-teman. Untuk pupuknya kita memakai ini ya teman-teman, kita memakai pupuk Setka. Jadi yang terpenting untuk proses pengisian buah itu adalah unsur kalium ya teman-teman. Jadi ini karena Setka itu kandungan kaliumnya tinggi, tapi harganya juga cukup murah ya. Ini per kilo kita dapat harga 18.000 per kilo ya. Kita dapat harga 18.000 per kilo. Kandungan kaliumnya di sini 50% ya. Jadi dia cukup tinggi dan bisa dipakai untuk proses pengisian buah di sini. Nah, untuk pohonnya kita tabur-tabur ini ya teman-teman. Di areanya untuk takarannya sekitar 100 sampai 150 gram. Jadi untuk sekali pemupukan ini untuk nilai nominalnya sekitar 2.000 sampai 3.000 perak ya. Untuk nominalnya sekitar 2.000 sampai 3.000 perak untuk sekali pemupukan. Nah, kita pakai pupuk kimia kenapa? Biar dia fast respon ya. Karena ini udah terisi di area sekitar sini juga udah ada pupuk organiknya yang dulu pernah kita kasih daun-daunan dan pupuk kandang. Jadi dia udah nggak butuh terlalu banyak unsur N atau nitrogen. Nah, itu bisa terlihat dari seperti ini ya teman-teman. Nah, pucuk-pucuknya subur seperti ini. Jadi kandungan N atau nitrogennya itu udah cukup bagus. Jadi kita nggak perlu pakai pupuk KNO3 putih pun bisa, karena pupuk KNO3 putih juga bisa untuk proses pengisian buah. Hanya ada unsur N-nya. Jadi ketika pohon-pohon ketika membawa bunga pertumbuhannya kurang bagus, itu bisa pakai pupuk KNO3 putih. Tapi kalau untuk pertumbuhannya udah bagus, kita bisa pakai pupuk Setka ya. Jadi kita lihat aja untuk kondisi pohon-pohon kita.
Nah, seperti area ini ya teman-teman yang kita pupuk ya teman-teman. Jadi teman-teman ini hanya sharing dari kita aja, teman-teman bisa untuk memakai pupuk apapun ya. Misalnya NPK grower untuk proses pengisian buah itu pun bisa, karena dia tetap ada unsur kaliumnya ya. Karena memang untuk proses pengisian buah seperti ini yang terpenting masuk adalah unsur kalium, karena dia transporter karbohidrat. Jadi nanti karbohidratnya akan masuk ke dalam buah-buah ini dan akan terisi, jadi buah-buahnya menjadi lebih besar ya, besar dan manis pastinya. Jadi pupuknya fleksibel aja teman-teman, ini kita hanya sharing aja. Kalau di sini kita pakai yang murah, pupuk kayak Setka. Kalau teman-teman pakai pupuk organik pun bisa ya, misalnya dari kemarin rendaman kulit buah atau buah-buahan atau daun bambu pun dia bisa dipakai ya, karena itu ada unsur kaliumnya juga. Jadi fleksibel aja teman-teman. Yang pasti untuk media tanamnya ini kalau kita buat sehat, pohon-pohonnya juga subur, dia menyerap nutrisinya juga dengan bagus juga. Nah, ini di pohon yang lain ya teman-teman, udah jadi beri-beri seperti ini, pentil-pentil kecil seperti ini. Ini buahnya juga banyak banget ini. Ini ya, jadi kita kasih makan ya. Kemarin sengaja kita kasih makan pas proses selesai penyerbukan, biar apa tujuannya? Kalau kita biar irit aja. Jadi karena dia udah jadi berry, udah jadi pentil, dan ini saatnya masuk untuk proses pengisiannya ya, baru kita kasih pupuk pengisian buah aja. Jadi nanti untuk pemupukannya paling sekitar 3 kali aja ya sampai panen. Nanti ini selang 2 minggu, terus nanti bisa selang 2 minggu atau 3 minggu lagi kita pupuk lagi, terus udah menunggu waktu panen. Jadi nggak perlu rutin tiap minggu ya. Kalau rutin tiap minggu ya kita malah kebanyakan pupuk, malah nggak bagus juga, nggak bagus di biaya dan nggak bagus juga untuk tanamannya ya. Yang pasti secukupnya aja teman-teman. Gini aja udah terisi dengan bagus dan nanti buahnya udah jadi gede-gede ini. Nah, jadi semuanya kita buka, kita pupuk ya teman-teman. Jadi wet padnya di sini semua kita buka. Di sini yang di para-para, yang di situ di sistem semi para-para dan tralis. Ini juga buahnya banyak ini. Ini semua kita pupuk semua ya, biar sekali kerja kita pupuk semua. Nanti terus kita pupuk sekitar 2 atau 3 minggu lagi. Setelah itu buah-buah ini udah otomatis terisi. Jadi tinggal menunggu waktu panen aja nanti. Jadi ini semuanya kita buka. Nah teman-teman, ini masih sisa-sisa organik yang dulu ya. Jadi remahan daun-daunan yang digiling sama pupuk kandang. Terus kita tutup. Jadi di sini medianya bagus sekali teman-teman. Medianya bagus sekali, akarnya sehat ini. Ini terlihat aja dari rootstocknya nih ya. Rootstocknya dia pecah tunas nih, bunga semua ya. Ini hanya rootstock aja nih. Jadi kita potes saja. Kita potes saja ini. Jadi kita pelihara yang impor di atas ya. Ini buah-buahnya yang di para-para. Belum terlalu kelihatan ya karena masih hijau dan kecil-kecil ya. Nanti kita akan update lagi ya teman-teman. Jadi ini sharing aja pemupukan dari kita. Untuk proses pengisian buah, kita menggunakan pupuk Setka yang kita tabur dengan kandungan kalium 50%. Jadi teman-teman bisa mengkondisikan aja untuk pemupukannya di kebunnya. Jadi nggak perlu sama dengan kita, yang pasti ini sharing aja, bisa untuk belajar bersama ya. Oke, itu dulu teman-teman. Nanti kita akan update lagi untuk kedepannya. Tetap semangat berkebun anggur. Ini kita baru menyelesaikan pekerjaan dulu. Salam sehat selalu. Salam Jogja Anggur.